apakah memang opsi untuk pembatasan usia kendaraan ini menjadi salah satu opsi yang cukup kuat, atau mungkin opsi-opsi lain seperti dengan sebelumnya tuh ada penerapan ERP. Nah, seperti apa Anda memandang wacana ini, Pak? Tentu saja sebagai wakil rakyat saya harus berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah juga harus kita perhatikan. Karena mereka juga bekerja harus tepat waktu sampai di tempat tujuan. Nah, kalau tidak pakai kendaraan sendiri atau katakanlah online, maka dia terlambat. Nah, rasanya belum tepat saatnya kita menggunakan masa pakai mobil itu 10 tahun. Kalau itu semua uji emisi, maintenance-nya bagus, mungkin bisa sampai 15 tahun. Tapi kalau semua sarana prasarana menyangkut masalah transportasi umum sudah terpenuhi, ya kita akan lakukan itu. Yang penting bagaimana masyarakat menengah ke bawah bisa sampai di tempat tujuan untuk melakukan pekerjaannya, tidak dengan mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi sekarang tentu saja pembatasan itu kita tekankan dengan pajak progresif. Terus kemudian juga terkait dengan ganjil genap, ya, sehingga mengurangi jam-jam padat itu kurangnya kendaraan. Nah, begitu juga mobil-mobil listrik segera dikeluarkan, ya, dalam bentuk harga-harga yang sudah cukup murah dan STNK-nya juga pajaknya juga murah, sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan kendaraan yang tidak punya polusi yang artinya zero polusi, ya, sehingga yang namanya polusi di Jakarta ini akan menurun drastis. Nah, tentu saja kami selalu berpikir bagaimana Jakarta ini baik buat semua masyarakat, khususnya dari kemacetan maupun dari polusi. Dengan catatan tentu saja sekali lagi kita ingin artinya meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu terkait pengadaan angkutan umum yang lebih cepat dan baik. Yang lebih masif ya Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apabila memang kebijakan pembatasan usia kendaraan ini diterapkan di Jakarta, pertanyaannya sejauh mana sih Pak pengaturannya? Apakah memang sebaiknya dilakukan pada jam-jam tertentu seperti dengan penerapan ganjil genap, atau mungkin dan juga sejauh mana pergerakan atau cakupan wilayah yang diterapkan terkait dengan pembatasan usia kendaraan ini? Ya, saya juga ingin katakan berapa kali juga ERP itu mau diluncurkan, tapi kami tidak setuju karena memberatkan masyarakat gitu. Jadi memang kita langkah pertamanya adalah menyiapkan sarana prasarana menyangkut masalah kendaraan umum yang baik. Kalau kemudian kita menerapkan sesuatu terus timbulnya gejolak di tengah masyarakat, juga dampaknya juga tidak baik buat bangsa dan negara ini. Jadi kita harus berpikir bagaimana pemerintah juga harus ada di masyarakat. Nah, harapan kami tentu saja, saya tidak mau berandai-andai, tapi saya ingin program-program menyangkut masalah kemacetan dan bebas polusi ini dipecahkan secara bersama-sama tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Ada preferensi mobil yang lebih murah gitu ya. Ini juga menjadikan masyarakat yang membeli kendaraan justru memang lebih banyak karena trennya lebih murah dari segi harganya. Nah, kita juga tahu bahwa salah satu kontributor PAD terbesar di Jakarta adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, lalu bagaimana Anda melihat kalau misalkan nanti pajak kendaraan usia ini dibatasi, kemudian juga misalkan ada beberapa aturan lainnya, apakah ini juga akan berpotensi mengurangi pendapatan daerah Jakarta? Kalau menurut saya, tidak selalu kita berharap kepada pajak pendapatan daerah itu dari kendaraan bermotor. Karena nanti Jakarta bukan lagi ibu kota, jadi kota global, kota bisnis, terus ya banyak-banyak peluang yang bisa kita hasilkan untuk menutupi belanja APBD kita. Saya yakin lah dan percaya kalau memang kita diberikan sebagai otonomi di tingkat provinsi ini, artinya diberikan keleluasan untuk mengatur semuanya, saya yakin tentu saja pemerintah daerah dengan dewannya akan bekerja sama bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan yang didapat dari pajak kendaraan bermotor.